ya Hayate, Airi sama Aoi itu satu perguruan. Mereka tuh di luarnya memang satu perguruan. Satu perguruan. Iya. Aoi itu anak paling mudanya, Edi murid paling muda. Gitu. Dede Unyu dengan kekuatan naga. Iya, wah itu bahaya banget sih kalau misalnya sampai lepas. Dicakar nanti Dragon Claw. Wow, Dragon Claw itu lebih dari cakaran ini ya. Cakaran singa. Cakar naga loh. Cakar naga. Dan Oke, Slims. Serius Slims bakal diambil? Slims? Ya bisa sih, bisa. Slims, mungkin di sideline ya, tapi itu masih pakai punish. Yap. Naik juga Slims. Itu kalau misalnya kena dari Flying Spear ya udah pasrah aja sih. Kalau kena. Kok begitu? Kalau kena itu kan ada Kok begitu? Kena dan enggaknya. Ini kan udah masuk ASL regular. Ya kan bisa meleset tetap. Tapi kan pasti jago. Tapi bisa meleset gak? Ya bisa sih. Iya. Tapi jangan meleset dong. Ya kalau bisa dimeleset kan musuhnya nggak mau kena. Ya kan kalau musuhnya mau kena mana Flying Spear? Aku mau kena kan nggak mungkin. Dapat ini ya Oppo Reno 6 kalau misalnya nangkep itu perebutan pasti. Wah itu langsung perebutan semua. Itu kalau bisa tuh Slimsnya nusuk diri sendiri. gue yang kena. Dan ternyata di situ udah Florentino. Dan juga ada Fennec ternyata yang bakal diambil terlebih dahulu. Dan tentunya satu pick terakhir untuk pemain dari dunia games, satu dari DG kali ini yang bakal diamankan terlebih dahulu. Mungkin ini ya supportnya belum ada. Zip belum ada loh. Oh iya, Zip masih kelepas ya? Iya, Zip nggak di banned kalau nggak salah ya. Iya. Merupakan pilihan yang tepat banget. Oh ternyata ada Yena. Yena support kah? Support Lubu. Bisa sih nyalain Conqueror terus paling Bisa, depan. support Lubu bisa, tapi support tempur. Iya, support. Gue pernah ngomong gitu, support Lubu, gue ketawain tuh ada yang make kan waktu itu. Terus palu dong dia. Hah? Gue ketawain. Lu apaan sih lu masuk support Lubu? Masa supportnya tarung? Denger dulu, bener ada yang make. Iya, tapi tuh nih kayaknya supportnya bukan Lubu. Bukan Lubu, sepertinya Yena. Iya, tapi kalau gue sih lebih prefer ke tim dari Ark sih. Kenapa? Karena picikannya lebih jelas atau gimana? Iya, mereka punya komposisi tifat yang kuat sebenarnya. Saya kayak ada Chainhammer Cyclone dari seorang Fennec, ada lagi Starry Knight-nya juga dari seorang Lorion. Emily-nya bisa buka fight, terus Elsu-nya juga bisa kasih damage juga. Ini akan jadi sangat menarik sih karena mereka punya komposisi tabrak 5 yang kuat ketimbang dari ada Florentino juga. Seandainya mau diduel pun masih cukup kuat dengan ada Blossom, Gentleman dan lain-lain. Sedangkan kalau tim dari DG mereka benar-benar harus bisa ngeculik sih. Kalau nggak ngeculik terus susah kayaknya. Apalagi ya, tapi ya ini dia 1-0. Kita akan lihat dulu untuk headernya dari kedua belah tim dan kita akan segera masuk ke game kita kali ini. Game kedua antara Archangel Divine melawan DG Sports. Kali ini best of 3 dengan keunggulan 1 poin. Ternyata Omennya ternyata support, ya ampun. Omen support, bukan Yena. Omen support, gak apa-apa. Omen keras, rotasinya juga kenceng. Kenceng banget bos. Dan lagi kalau misalnya Albion mungkin dia untuk mengcounter hero-hero yang masuk ya. Yep. Dimana di sana ada Mavers dan juga si Albionnya yang hero-hero masuk. Jadi seorang ayapnya itu bisa dijagain benar-benar karena si backdoornya itu bisa ngiket pastinya dengan Dead Embrace. Dan ini by the way ada pergantian player ya, dimana yang main sekarang One bukan 20 lagi. Oh iya diganti ya. Iya. Kayak yang lu bilang sebelumnya. Betul, game pertama itu main 20, game kedua yang main itu One. Memberikan kesempatan untuk player-player lainnya untuk bermain tentunya. Betul, dan tentunya kita lihat di sini masih akan coba saya hide dulu, tapi tampaknya seorang One agak kesulitan ketemu sama Senko karena damage dari seorang Lorion di early game kuat banget. Dan ini dia top assist kita di poin pertama ada backdoor dengan 43 assist, 44 ape dengan 42 dan juga seorang Fadel dengan 29 assist. Wow, berarti itu backdoor benar-benar assist sejati ya. Emang totally support wingman ya saya bilang. Oke, tapi kita sini tampaknya dari bawah masih Chainhammer akan kembali gunakan maju ke depan juga tampaknya seorang maju ke arah samping. Backdoor terlalu dalam, backdoor masih bisa mundur tapi Albion harus tumbang pertama di sana dan Senko kelihatan juga terkena lightning blinding. Mamon terlalu dalam, tentunya harus sedikit mundur kembali berjaga-jaga tapi at least mereka bisa mendapatkan satu first blood di situ. Iya, dapat satu first blood. Soalnya tadi si Albionnya itu sebenarnya masih bisa mundur, cuman entah kenapa dia balik lagi ke tempat sebelumnya. Mungkin itu salah pencet atau gimana ya? Ada bunganya di situ. Ada bunganya. Iya, keambil. Iya, keambil. Soalnya kalau misalnya keambil kan
dia nambahin movement speed juga kan. Makanya dia balik lagi ke arah Oke, masih ada Flying Spear, nggak kena 0-0 juga, bakal coba untuk fokus ke arah Abyssal Dragon, tapi Dark Slayer berhasil diambil oleh seorang Wirau juga. Dan ini akan ditukar dengan Abyssal Dragon di arah bot lane oleh seorang Nax. Wah cepet banget ya berarti ya nge-slain Dark Slayer ya. Kan respawn itu 2 menit kan. Tadi 2.12 sudah hilang. Udah dapet. Oke, tampaknya Starry mengenai satu orang Lubu, tampaknya coba untuk mundur, masih Red Embrace digunakan mengikat satu orang, tampaknya seorang backdoor masih bisa mundur di sana. Oke, Slim sih belum bisa join fight. Liliana coba untuk sedikit mengganggu aja. Oke, hati-hati terkena Starry Night, maju ke arah depan juga. Di sini DG1 masih bisa selamat. Tapi dari top lane backdoor coba untuk bisa memancing seorang Albion, yang dimana Mamon sudah menunggu sedikit di posisinya. Oke, tapi dari mid lane juga backdoor mulai kelihatan kali ini. Mulai coba untuk sedikit mengganggu terlebih dahulu, dimana tentunya akan coba bubar jalan terlebih dahulu. Iya, bubar jalan, mengamankan posisi masing-masing. Di top lane duel tampaknya kita lihat sini masih akan coba menggunakan full moon yang masih ada belas kali gunakan juga. Backdoor bakal join fight kali ini, mana spinning kali gunakan, maju kembali, dan seorang backdoor pun hanya clearing wave aja. Wah, nice banget sih itu bersembunyi di dalam bush sampai akhirnya dia bisa selamat. Tapi kalau dilihat-lihat ya, tadi lu lihat gak sih snipe-nya dari Elsu? Ya. Itu kena sakit banget ke arah Lubu. Iya, langsung pecicil kan. Iya, itu benar-benar Elsu yang benar-benar jago internasional. Elsu penembak misterius. Oke, tampaknya backdoor dalam masalah, masih ada untouchable juga, masih ada Embrace juga, kali backdoor bakal tumbang oleh seorang Wirau di sana. Betul. Iya, terlalu dalam dari si backdoor. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh, dan di bawah sepertinya bakal dipush sama tim Achingle. Resistance cukup dari Starry Night bakal didos dengan menggunakan sedikit Mark the Frost juga. DG1 bakal join fight, dimana Senko coba untuk follow up, tapi tampaknya Wan sudah malah sampai di arah bot lane. Bijula mah dikeluarkan, tapi tampaknya seorang Wan dalam masalah. Seorang Mawar coba bisa maju juga ke Flying Spirit, kena ke arah pemain, tapi snipe-nya mengenai satu orang Liliana dan langsung ditumbangkan begitu saja. Archangel bakal bergerak ke arah mid, dan Mark of Thieves sudah nyala ke arah tower, tapi sebentar dari belakang tampaknya terangkap seorang Mawar coba ditabrak aja, terus masih ada Chain Hammer Cycle bakal digunakan, tapi tampaknya seorang Mawar belakang tumbang, nggak bisa bertahan. Dan tentunya kali ini di arah bot lane wave-nya belum ada, dan mereka akan coba untuk bisa mengambil sedikit ke arah dari natural object yang dimiliki oleh pemain dari Arc Divine kali ini, Archangel Divine. Yes, 360 no scope akan coba digunakan, tapi yes masih bisa bertahan juga di arah bot lane. Wave akan coba dikelilingi, mana Omen coba untuk menjaga di arah bawah, di mana Lubu akan coba masuk di arah bot lane, akan coba ditabrak seorang 0-0 kali ini, tapi tampaknya masih ada aggro tower yang bakal ditabrak juga. Dan backdoor masih bisa selamat. Oh my god, bergantian dengan men-TB-kan aggro dari tower dengan sangat baik. Ini perbedaannya ya antara pro player dan juga casual player. Itu penggunaan Mark of the Frost tuh benar-benar dimanfaatkan dengan baik, padahal di bawah juga sih. Kalau nggak salah ya, Liliananya tadi udah sekarat banget, tapi karena ada Mark of the Frost, walaupun dilempar oleh Starry Night oleh si Senko, masih bisa selamat. Dan tadi juga untuk mendapatkan si Elsu, langsung berani aja dari tim DG Sport untuk masuk karena masih ada Mark of the Frost yang digunakan oleh si Nux atau Lubunya. Oke, tapi sebenarnya kalau kita si Dark Slayer sudah bakal muncul kembali dan bakal coba untuk diambil. Ada sedikit restore health juga di arah belakang. Emily cuma melakukan fight ala seorang Mavers di sana ke arah seorang Ayep. Masih ada Stereo bakal digunakan 4 main coba untuk menang, tapi tower tampaknya coba untuk diambil oleh pemain dari tim Arc. Flying Spear nggak kena siapa-siapa. DG1 dalam masalah, coba untuk sedikit mundur juga, masih ada kena snipe kedua kalinya. Luar biasa, Elsu sang pemburu rubah di sana, tampaknya berhasil melakukan saat dimana maju ke depan seorang Maverick coba untuk bisa mengejar, tapi tower di arah bot lane bakal dihancurkan menuju ke arah Abyssal Dragon yang tentunya bakal coba dapatkan, tapi yang akan menjadi tower race saja itu karena backdoor. Dan juga tampaknya di sana seorang Ayem harus mundur menggunakan flickering juga ke arah belakang tower dengan begitu menakutkan. Tapi dari top lane juga masih ada Tembrus sekali digunakan melawan dua pemain, tentunya masih ada Blossom digunakan mundur ke arah belakang, masih ada Creep, tapi tentunya nggak akan dipaksa. Albion masih bisa membuy time di arah top lane, tapi di arah mid lane juga seorang mencoba untuk mundur juga, tapi Senko terlalu dalam, masih ada DG masih jalan bersama bakal digunakan, tapi tampaknya tower di mid lane bakal coba diambil, dan pemain dari DG nggak boleh terlalu maju terlalu dalam. Wow, lagi-lagi ya. Wah, itu jago banget sih. Kan kalau misalnya yang kita tahu ya, yang jago pakai Elsu tuh Senko. Tapi ternyata 0-0 juga bagus banget pakai Elsunya. Dari serangan snipe itu, penanya mungkin hampir 90% gak sih? Oke, tapi kita lihat sini akan coba menarik ke arah Ses Golem, tembus sedikit ke arah seorang Ayap. Yes, apakah berhasil diamankan terlebih dahulu? Diamankan terlebih dahulu dan didapatkan oleh tim DG Sport ya? Yep. Buff biru ya? Oke.
Langsung aja kayaknya dari tim DG Sport Omennya memulai untuk mendapatkan Dark Slayer maksudnya. Yes, Dark Slayer tapi juga di arah mid lane backdoor akan coba untuk lewat melihat adanya Mavers yang mulai bergerak di arah bot lane. Tampaknya di sini seorang memang coba untuk menahan terlebih dahulu Master Chan Hammer sekali maka coba ditarik seorang Ayep. Bakal coba untuk sedikit mengganggu sedikit listrik yang dilempar oleh seorang Lorion. Ini bakal cari-cari waktu sih saling Kelihatan backdoor akan coba melawan seorang Emily di mana sang DG1 masih ada Circle of the Light yang berhasil mencicil seorang Mavers, masih ada scope yang bakal digunakan sniper ke arah satu orang dari Liliana. Bawahnya free 2 orang. Sakitnya. 2 barilang. Oke, dan jarak top lane terjadi war pakai 3 lawan 1 bakal dikating oleh seorang Ayep. Coba untuk mundur juga tentunya masih akan fokus di arah kitingnya di mana seorang backdoor dalam masa sampai tower mid lane-nya bakal dihancurkan. Masih Mark the Frost ditunggu oleh seorang dari Nax takes the one kill dan tier 2 mid lane bakal direlakan begitu aja nggak akan bisa ditahan di mana pemain dari Ark akan coba untuk menabrak secepat mungkin gameplay yang dimainkan oleh pemain dari tim Dunia Games. Sebenarnya Albion itu mengalihkan perhatian tahu dari tim dari tim DG Sport sehingga tim Archangle Divine itu bisa dapetin 2 tower di arah bot lane dan juga di arah mid lane, tapi di sana sudah ada Nux yang sepertinya akan masuk. Yes, tapi kita di sini Holy Dragon sudah keluar dan juga Infinite Slayer sudah muncul kali ini. Mereka harus cepat-cepat mengambil objektif masuk ke menit ke-8. Betul. Oke, ulet snipernya 2100 kritikal yang pecah. Mavers coba bisa mengganggu seorang Wira bakal join fight juga di mata pakai Holy Dragon bakal dibiarkan Nax bakal coba untuk mundur begitu aja bakal coba dikejar masih ada finishing kali dilemparkan tapi Holy Dragon tampaknya dibiarkan begitu aja bakal diambil oleh pemain dari Arc Angel Divine belum berakhir di mana tampaknya cuma maju ke depan masih Sterina bakal digunakan juga fokus ke arah satu pemain Hammer second bakal digunakan oleh seorang Phoenix tapi kita lihat bakal coba maju ke arah depan Florentino takes the one atau seorang dari backdoor bakal coba dikejar tapi tampaknya Nax coba pertama masih flank speed bakal digunakan oleh seorang dari dari seorang Ayep. Tadi snipe-nya kena tuh, cuman kena ke crit. Kayaknya bakal mundur dulu sih karena dari Mavers juga HP-nya udah low dan juga mananya juga udah gak ada sehingga dari tim Archangle harus mundur terlebih dahulu. Mungkin akan mengambil objektif selanjutnya sih agar posisi dari Archangle Divine lebih unggul lagi karena dari tim DG Esports sendiri 2 tower udah gak ada di arah bot lane dan juga di arah mid lane. Tapi ternyata DG Esports memulai untuk mengambil Infinite Slayer yang kedua ya. Yes, Infinite Slayer akan coba untuk diambil. Kemudian kalau kita di mana 4 pemain dari tim Archangel akan coba untuk mengganggu tapi tampaknya sedikit terlambat untuk mendapatkan Infinite Slayer-nya kali ini. Dan di arah mid lane. Tapi tidak apa-apa ya. Dari Infinite Slayer sendiri akan mengurangi defense yang dimiliki oleh musuh terutama defense magic dan juga attack-nya, physical. Yes, tapi sementara itu saat sini pemain dari tim Archangel Divine akan coba untuk berfokus ke arah tower di arah top lane tier 2 akan menjadi incaran tampaknya tim dari DG Esports cukup kesulitan dengan damage yang dihasilkan oleh pemain dari tim Archangel Divine. Oke, masih akan coba di fight di arah mid lane. Mavers coba untuk bisa maju terlebih dahulu. Dan ternyata DS-nya itu dilepaskan di arah atas dan dilepasnya itu dari arah fountain. Itu bagus banget sih untuk mengulur waktu ya terlebih. Karena kalau misalnya Mavers dalam masalah tentunya bakal ditumbangkan oleh seorang pemain dari DG. Mark of the Thief mengenai 1 orang tapi tentunya kurang efektif karena tampaknya mereka harus kehilangan 1 pemain terlebih dahulu. Sekarang pemain dari DG harus fokus ke arah objektif biar mereka bisa melakukan sedikit push ke arah tower yang dimiliki oleh tim dari Archangel Divine. Dari tim DG sendiri itu bisa langsung outplay sih karena untuk yang ngebananin dari tim Archangel Divine udah gak ada lagi dan masih respawnnya masih cukup lama dan kayaknya bakal bergerak ke arah atas untuk mengambil Might Golem dan juga bergerak untuk mendapatkan tower yang Oke, sampai kena ke arah seorang Ayep tadi hampir aja masih terkena hanya 2 bar saja tapi tower di arah top lane harus berhati-hati mulai tercicil di arah mid lane masih ada wave bakal coba dibawa di mana Albion coba untuk melingkung terlebih dahulu bakal coba diwaskan isi kali gunakan juga seorang Mamon coba untuk sedikit mundur dan jaga jarak. Kayak tim dari DG kesulitan nih. Kesulitan mungkin ya karena dia towernya udah gak ada secara mapnya dia lebih pergerakannya lebih harus hati-hati lagi. Walaupun di sana udah ada si Omen dan juga ada Yena yang mungkin bisa ngebadanin, tapi mereka kan notabene adalah basicnya adalah warrior yang nggak tebel-tebel amat. Betul, yang cukup kuat untuk berantem aja sebetulnya. Iya, cuman nggak bisa naruh badan. Iya, ngebadanin agak kurang.
Dan Oke, masih ada Flying Spear bakal digunakan maju ke depan juga di mana tampaknya sedang dalam masalah masih rencana masih akan digunakan juga fokus ke arah satu pemain tapi kalau bakal berhasil disteal oleh seorang Wirau di sana tampaknya fight belum berakhir dia bakal kejar Marco Lovers bakal digunakan tapi Wirau dalam masalah dan bakal tumbang masih ada Seriko maju ke depan. Ayap masih bisa mundur tentunya. Flying Spear digunakan tapi kena ke arah satu seorang di sana Mavers. Dan tadi backdoor masih fokus ke arah Senko. Backdoor tampaknya bisa aja tumbang kali ini di mana Albion juga bakal join, masih ada lompat juga savage potion digunakan tapi tampaknya backdoor bakal tumbang di sana oleh seorang Albion dan tentunya sekarang menjadi 2 tukar 2. Tadi backdoornya harusnya agak melenggang dikit gak sih? Kalau misalnya melenggang dikit tuh kayaknya bakal selamat deh. Soalnya kalau misalnya lurus aja tadi kan lagi pas banget ngeluarin skill. Nah itu dia lewat ya pasti udah pasti di lane lah bakal tumbang. Yap, kita akan lihat. Masih cukup perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti masih menunggu kesalahan dari kedua belah tim ya. Ya, tapi masuk ke menit 12 menuju ke arah Infinite Slayer yang harusnya bisa diambil sebelum masuk ke Dark Lord Slayer. Betul, dimana di sana juga udah jadi item COD pastinya untuk menghadapi Lugu seperti biasa ya. Flying Spear mengenai satu orang, bakal coba difokuskan aja di mana seorang Senko Wiro akan coba untuk muncul terlebih dahulu. Mavers akan coba join fight di mana Step mengenai satu orang One maju ke samping Mamon, tapi Infinite Slayer berhasil disecure oleh seorang Wirau. Mundur ke arah belakang Mavers, masih ada Rock Shield yang bakal digunakan di box fight. DG akan coba fokus ke arah satu pemain, Sol Valentino, dan coba untuk bisa nge-backup. Tapi yes, kita lihat tampaknya cukup kesulitan untuk bisa mendapatkan posisi yang kurang mengenakan. Kali ini tim dari Arkhara sedikit mundur juga. Masih ada Starry Night bakal digunakan juga, tapi tampaknya baik dalam masa karakter dan bakal tumbang di sana. Dengan kill yang mulai dikejar oleh pemain dari tim Archangel Divine, tampaknya tim DG harus berhati-hati. Harus berhati-hati pastinya, dan si Wirau ini dia lagi suka banget pakai archer jungle, apalagi pakai Phoenix. Dan kemarin mungkin agak kurang ya permainannya, sempat dikritik juga, mungkin dia udah belajar, udah mengevaluasi. Tapi di permainan kali ini Archangel Divine khususnya Wirau itu udah memberikan performa yang sangat baik sekali. Dia beberapa kali sudah mencuri objektif pastinya, dan itu membuat tim-timnya juga lebih unggul lagi, dan sepertinya DG agak kesulitan juga untuk mempertahankan tower di arah atas. Betul, karena sini yang gue bilang kalau tim dari Archangel punya banyak sisi banget, ini bakal jadi menguntungkan banget buat mereka kalau ngelakuin tim fight. Sekarang tim dari DG Esports untuk tim fight pasti sering babak belur. Masuk semua ya hero-hero dari tim DG Esports itu. Oke, kita lihat sini tampaknya tower akan coba diambil oleh Dark Slayer di sana. Tampaknya 3 pemain coba untuk bisa membackup juga, di mana akan menjadi 2 orang terkena stereo bakal maju ke depan juga. Tampaknya Sol Valentino fokus ke arah satu pemain, mana Nox sudah lumayan low. Dan seperti itu Dragon bakal dibalikan, tapi Mamon bakal hilang di sana, bisa bertahan. Flash Spear bakal digunakan dan juga tower di top lane bakal hancur kali ini. Pemain dari dunia games tampaknya kesulitan sekali untuk bisa menghadapi tim dari Archangel di game kali ini. Betul, dari arah tengah kayaknya nggak bisa dipertahankan lagi. Masih bisa, sorry. Oke, tapi tentu kita lihat juga bakal coba untuk bisa menyamakan kedudukan terlebih dahulu, walaupun goldnya diungguli 3.000 oleh pemain dari Archangel Divine. Iya, secara item mungkin lebih unggul dari tim. Tapi itu udah jadi juga sih untuk si Slims-nya, udah jadi 1, 2, 3, 4, udah jadi 4 item. Di mana ada Clap Santi, ada sepatu juga, ada Sting, dan juga ada Muramasa. Yang seharusnya udah sakit sih, apalagi karena ada Muramasa. Harusnya bisa nembusin pertahanan si Mavers atau Emily-nya. Oke, tapi kita lihat sini Dark Lord Slayer bakal coba untuk diambil terlebih dahulu, di mana seorang Nus akan coba cek ke arah rumput, tapi Dark Lord Slayer berhasil diamankan oleh pemain dari Archangel. Coba divide di mana backdoor tampaknya terlalu dalam bahaya, dan Nus coba untuk bisa maju sini, coba bakal gunakan Albion bakal lubang pertama, di mana seorang coba mengejar. Sampai ada Wiro dengan rolling thundernya dikejar juga, rolling lightning-nya nggak bisa menyelamatkan nyawanya. Nus coba bisa maju, tapi Nus melawan 2 orang, masih ada 3 pemain lainnya, tentunya masih ada listrik yang digunakan. Tapi kita lihat sini Mamon akan coba untuk mengejar, di mana 3 tukar 2 bakal coba dipaksa. Emily-nya bakal kelihatan juga coba divide begitu aja. Kita lihat sini coba melawan, tapi DG coba bisa maju sedikit lagi. Unpredictable, masih Roxy bakal digunakan, tapi Mavers coba untuk menahan, masih coba digocek oleh seorang Senko. Tapi kita lihat di mana kali ini Dark Slayer akan coba untuk dipulangkan terlebih dahulu. Mamon masih fokus saja. Mark of the Frost ditungguin full moon mode, tentunya sedikit lagi 1 kali slash kali ini bongkar dan ditebak aja dulu order kemana dari arah mid lane. Mavers coba untuk menahan, di mana tampaknya Dark Slayer akan coba untuk dipulangkan terlebih dahulu pemain dari dunia games, di mana Mamon akan join dan bakal dipulangkan dari cakaran naga yang cukup baik, bisa dipulangkan oleh pemain dari dunia games juga. Jadi tidak berarti ya walaupun udah dapetin DLS
Tapi gak apa-apa sih bagi tim Single Divine, dia masih bisa Oke, tapi Mamon langsung early. Tentunya kita lihat sini instant delay dari seorang Florentino maju ke depan. Tentunya masih ada flying spear digunakan Nax dalam masalah mundur ke arah belakang, tapi tampaknya terlalu banyak damage untuk bisa impel 3 kali, tapi tampaknya masih coba untuk mundur dan 1 hit seorang Nax. Apakah masih bisa di sana? Apa itu yang barusan terjadi? Pencet, oke kita tampaknya di arah mid lane-nya. Towernya bakal coba untuk diambil terlebih dahulu, di mana seorang Mawar coba untuk ke arah belakang juga masih bakal coba untuk bisa di fight back oleh pemain dari dunia games-nya. Iya sih, benar apa yang lu bilang dari tim Single Divine tuh udah banyak banget CC-nya. Dari Starry Night, terus juga ada Sentinelnya Senko yang kelihatan kalau musuhnya ada di mana, dan lagi zero-zeronya itu kalau nembak itu selalu kena. Jadi kalau misalnya dari tim DG Esport mencoba untuk maju itu pasti tercicil. Tuh, bukti ya, backdoor. Sekali shoot bisa hilang. Iya, seperempat. 3 bar itu. Banyak itu. 3 bar itu. Banyak banget pastinya. Oke, tower blue berhasil dihancurkan, dimana baru 2 tower yang bisa diamankan oleh pemain di dunia games. Kali ini masih ada flying spear. Hampir aja kena. Nax masih bisa mundur juga menghindari 2 utility dari tim Archangel Divine. Ini harus jaga-jaga si tim DG Esportnya. Harus berjaga-jaga karena dari creepnya juga udah sampai ke mid lane, tapi dari tim sebelah kiri atau Single Divine juga kayaknya masih ragu-ragu ya untuk maju. Oke, karena tembak sedikit backdoor harus sedikit jaga jaraknya kembali tentunya. Harus jaga jarak pastinya. Walaupun di sini dari tim Single Divine udah lebih unggul ya. Secara network harusnya sih bisa nge-end. Karena dari permainan sebelumnya juga Single Divine udah unggul banget, tapi dia agak trouble waktu pas mau menghancurkan mungkin, mengakhiri. Tapi kita lihat juga di sini akan coba untuk menahan aja terlebih dahulu. Yes, akan coba untuk dimajukan dengan Starry Night, mendapatkan 1 orang coba muncul ke arah belakang, masih Chen merasakan digunakan bakal terus bakal digunakan maju ke depan, tapi tampaknya seorang Setko hilang pertama di sana. Backdoor terlalu banyak damage, masih ada Rock Shield digunakan, fokus ke arah seorang backdoor. Albion bakal maju sedikit terjebak di arah tengah-tengah, dan Albion bakal tumbang. Masih ada full moon mode yang bakal digunakan menjadi 2 tukar 2 tentunya. Wah, rugi banget Albion tuh langkahnya udah berani gitu, udah maju. Tapi dia di bawah tower, yang mana aggro tower juga masih sakit banget kalau misalnya di menit 18 ini. Nggak kayak tadi, udah di late game, udah pada tebel-tebel. Tapi kalau misalnya masih di mid kayak gini, kalau misalnya untuk masuk kayak rugi gak sih? Ini udah masuk late game sih sekarang. Iya sih, tapi towernya masih sakit banget agronya. Tower masih sakit banget. Ya, kalau kelamaan makin lama makin gede soal damage-nya. Oh iya betul, dari hitnya itu ya. Iya. Hit pertama mungkin nggak kerasa, kedua, ketiga itu semakin sakit. Oke, tapi Mavers, hati-hati kalau kita lihat ini masih akan coba untuk di-kiting terlebih dahulu. Seorang Maversnya harus berhati-hati terlebih dahulu. Masih bisa selamat. Dan kayaknya bakal menunggu untuk DLS yang selanjutnya pasti ya. Untuk memperkuat posisi dari kedua belah tim pastinya. Betul, sekarang adegan backdoor udah nggak bisa dilakukan oleh pemain dari dunia games karena mereka yang tower tinggal 1 doang. Towernya tinggal 1, gak ada yang jagain. Dan lagi kalau misalnya mau nge-backdoor seperti yang tadi, skenario yang mungkin terjadi mungkin agak susah juga ya. Betul. Karena hero-heronya juga bukan hero-hero yang tebal banget. Kalau misalnya tadi permainan sebelumnya itu ada Mina, memang bisa ngebedain tower. Tapi kalau misalnya saat ini kayaknya agak susah. Cara yang bisa untuk DG menangkan adalah mungkin untuk mengincar si zero-zeronya kali ya. Iya, kita lihat. Zero-zeronya sih. Senko juga, cuman Senko emang bagus banget sih dari pergerakannya, terus juga walaupun dia terhimpit tapi dia penggunaan skillnya itu bisa pas. Oke, tapi terpakai Maverick coba maju ke depan juga masih body fight di mana Nax terlalu banyak damage. Maju ke depan juga masih ada Starry Night, hampir saja mengenai 1 orang, tapi mengenai hanya seorang Omen di sana, seorang One coba untuk bisa menjaga, masih snipe hampir aja kena dan masih bisa ditahan kembali. Florentino ada di bawah, pemain dari tim DG harus berhati-hati juga di mana mulai mengincar ke arah Dark Lord Slayer yang mulai kelihatan juga tampaknya sini terkena Starry Night kah. Mencoba untuk mundur backdoor, coba mencoba depan, Senko mulai kelihatan juga coba di fight begitu aja. Tapi masih ada Flying Spear digunakan, apakah akan berhasil di steal? Sedikit lagi kita lihat apakah bisa di steal oleh pemain dari dunia games dan tampaknya berhasil di secure oleh seorang 0-0. Kita lihat seorang backdoor, tampaknya tumbang di sana dan tampaknya ini akan menjadi kemenangan tentunya untuk tim dari Archangel dengan kehilangan 2 pemain dengan adanya The Blade of Eternity. Tapi dunia games pun tampaknya harus kehilangan 2 pemain, di mana kali ini sudah Dragon yang bisa dibawa dan juga core yang sudah akan terbuka kali ini, di mana dari arah mid dan juga top lane nya bisa ditembus dengan cukup mudah akan ditangani oleh seorang Mavers, di mana core menjadi incaran utama, fokus ke arah core dan tentunya ini akan menjadi pertandingan di mana akan poinnya menjadi satu sama, di mana Mandegi akan coba untuk menang, di mana Nax super menang tapi nggak bisa dan Ace terjadi dan masih ada Blood of Eternity bakal ditungguin oleh seorang Yena, tapi tampaknya satu sama
Archangel melawan Dunia Games. Wow. Selamat untuk Archangel Divine tetap bersama melawan Digi Esports. Betul sekali, yes. Adegan comeback tentunya, dimana seperti gue bilang tadi emang bisa di backdoor. Tapi Bisa di tim backdoor. dari Dunia Games juga susah buat ngadepin Dunia Games. Susah. Dan lagi kalau misalnya yang tadi lu bilang itu, CC-nya banyak banget dari tim Archangel. Selamat untuk Archangel Divine. Ya, soalnya balik lagi ya, tadi kayak ketika mereka tim fight mereka sih akan selalu kalah. Kayak gini, ketika mereka fight terlalu dekat, mereka akan kena chain hammer cyclone yang notabene bakal kena DPS. Kemudian ketika mereka masih mau coba masuk lagi, masih ada Sterinat yang bisa dioper-oper langsung naik ke atas. Itu kalau udah keculik yang model-model dan squishy bakal gampang hilang. Iya, kalau walaupun ada cleansing, kalau misalnya cleansingnya nggak tepat waktu juga Sama aja bohong. iya, dan lagi cooldown dari cleansing itu juga cukup lama, Betul. 60 detik. Sedangkan ulti dari Lorion itu cepet kan. Iya. Mungkin waktu pas dikeluarin Starry Night, si supportnya itu itemnya masih cooldown. Makanya nggak bisa selamat juga mungkin. れてる言葉を大事に捧げるもうほっと歌い続けるいつまで